Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Agustian, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Sehari-hari saya mengajar di kelas 5 SD Negeri Pakuwangi, Kecamatan Terencakalong, Kabupaten Sumedang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya telah menyelenggarakan pembelajaran dengan sangat baik. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya laksanakan itu sangat banyak sekali kekurangannya. Salah satunya adalah saya jarang sekali melaksanakan refleksi, sehingga saya tidak mengetahui kemajuan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selain itu, saya juga cenderung menggunakan model pembelajaran yang sama sehingga membuat anak menjadi cepat bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, saya juga beranggapan bahwa target kurikulum itu adalah sesuatu hal yang mutlak, sehingga semua mata pelajaran, semua materi yang ada pada kurikulum wajib diberikan semuanya kepada anak. Tidak hanya itu, saya juga beranggapan bahwa semua anak itu sama. Mereka harus menguasai semua mata pelajaran dan memiliki nilai yang bagus di atas KKM. Kemudian yang ketiga, saya juga beranggapan bahwa nilai akhir anak adalah segalanya. Sehingga timbullah pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus itulah anak yang pintar. Begitupun sebaliknya. Justru hal inilah yang membuat mereka menjadi merasa tertekan. Alih-alih mereka semangat dalam belajar, justru mereka menjadi merasa terbebani. Kemudian yang keempat, ketika di kelas, saya selalu menerapkan disiplin yang sangat ketat. Anak-anak harus selalu duduk dengan rapi dan memperhatikan apa yang sedang saya jelaskan. Nah, saya berharap tadinya dengan disiplin seperti itu, semua materi yang saya jelaskan dapat ditangkap dengan baik oleh mereka. Kemudian yang kelima, ketika anak melakukan kesalahan, saya selalu memberinya hukuman. Nah, dengan memberinya hukuman, saya beranggapan bahwa mereka akan kapok dan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, dalam membuat program-program di sekolah, saya selalu memikirkan bagaimana caranya program itu menjadi suatu eksistensi bagi sekolah tanpa memikirkan apa yang sebenarnya siswa butuhkan. Itulah beberapa pemahaman pemikiran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa selama ini saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Alih-alih membuat siswa tumbuh dan berkembang dengan baik, justru saya cenderung menghambatnya dengan semua perlakuan yang telah saya lakukan. Dan saya merasa saya sangat berdosa atas semua apa yang telah saya lakukan kepada siswa. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari program guru penggerak ini. Mungkin inilah mengapa guru yang baik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya belajar bahwa pembelajaran itu harus direncanakan dengan sangat baik. Mulai dari menyusun RPP, menentukan model pembelajaran, hingga melakukan refleksi. Dan semua itu harus benar-benar dilaksanakan. Nah, kemudian juga dalam melakukan pembelajaran, kita harus menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang variatif. Hal tersebut bertujuan untuk memfasilitasi semua gaya belajar siswa. Karena dari sekian banyak siswa, mungkin ada yang gaya belajarnya melalui audio visual, kinestetik, atau yang lain. Dengan model pembelajaran yang variatif, setidaknya kita telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka. Nah, kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, mungkin inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Kemudian saya juga mempelajari bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar mengejar target kurikulum. Namun yang terpenting adalah adanya perubahan pada diri anak menjadi lebih baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, sebagai guru, kitalah yang harus bisa menghamba kepada anak, memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, termasuk juga dalam menyusun program-program sekolah, kita bukan hanya sekedar mengejar eksistensi sekolah, tetapi juga harus memikirkan apa yang sebenarnya anak butuhkan. Sehingga kita dapat membantu mereka tumbuh dan kembang menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya juga mempelajari bahwa setiap anak itu tumbuh dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mungkin dari sekian banyak anak, tidak mungkin mereka pandai pada semua mata pelajaran. Mungkin ada yang pandai matematika tapi lemah di bahasa, pandai di seni tapi lemah di IPA, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai guru, kita bukan menuntun atau mengarahkan anak tumbuh dan kembang sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus bisa menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat.
Kemudian dari modul 1.1 saya juga belajar bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu harus selalu menyenangkan. Karena dengan hati yang riang, gembira juga menyenangkan, semua materi yang diberikan akan diserap dengan baik oleh anak. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa mengetahui dan juga mengontrol suasana hati mereka. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan ice breaking pada saat pembelajaran atau menyelipkan permainan pada pembelajaran. Sehingga mereka lebih bersemangat dalam pelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang ingin saya laksanakan sebagai bagian dari refleksi atau aksi nyata dari modul ini. Nah, yang pertama yaitu menyusun RPP dengan memperhatikan penggunaan model pembelajaran yang variatif, penggunaan ice breaking, juga permainan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan refleksi ketika saat atau sudah pembelajaran dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tes diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa termasuk minat bakat mereka. Kemudian yang keempat yaitu menggalakkan budaya salam senyum sapa dan santun antar sesama warga sekolah yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis baik siswa dengan siswa atau siswa dengan guru maupun guru dengan guru. Nah, kemudian yang kelima yaitu menggalakkan kembali program literasi sekolah. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.